Sahabat, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda mengenai resiliensi dalam bisnis. Sebagai seorang leader di sebuah perusahaan, Anda harus memahami dengan benar makna dari resiliensi dalam bisnis. Jadi, pemahaman mengenai resiliensi dalam bisnis adalah kepastian perusahaan untuk mengantisipasi, untuk bertahan, untuk beradaptasi, dan untuk bangkit kembali dengan cepat dari berbagai guncangan, berbagai tekanan, atau krisis yang tidak terduga. Itu adalah resiliensi dalam bisnis. Dan ini Anda harus memahami dengan benar agar Anda bisa melakukan aksi jika terjadi guncangan dengan cepat, jika terjadi tekanan dengan cepat. Jadi kalau kita bicara resiliensi dalam bisnis, sahabat, dibutuhkan 3 aksi agar perusahaan itu mampu bertahan, agar perusahaan itu mampu bangkit kembali. Ya, aksi yang pertama, perusahaan itu harus memiliki daya lenting yang tinggi. Daya lenting. Daya lenting itu adalah kemampuan pulih kembali, bounce back ke kondisi semula atau bahkan lebih baik setelah menghadapi kesulitan. Nah, kuncinya Anda sebagai leader, Anda harus bangun orang memiliki kompeten dan komitmen. Seseorang memiliki kompeten dan komitmen itu kalau kita jabarkan lebih detail, artinya bahwa tim Anda di dalam perusahaan pertama memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah mampu melakukan inovasi di dalam pekerjaannya. Nomor 3 adalah memiliki etos kerja. Nomor 4 adalah memiliki etika kerja dan adab-adab kerja. Kalau orang-orang Anda memiliki 4 hal tadi, daya lentingnya akan luar biasa. Daya lentingnya akan, karena dia pengetahuan pekerjaan dia miliki, inovasi dia lakukan, etos kerja dia miliki, etika dan adab kerja dia. Jadi dia tidak akan menyerah sebelum berhasil. Itu nomor 1 aksi yang dilakukan di dalam resiliensi dalam bisnis. Nomor 2 adalah antisipasi. Apa makna dari antisipasi? Jadi perusahaan itu seharusnya selalu mengantisipasi. Organisasi yang tangguh tidak hanya menunggu krisis terjadi, melainkan aktif melakukan mitigasi risiko sejak dini. Mitigasi risiko ini harus dilakukan. Selalu mengantisipasi dengan melakukan mitigasi risiko. Yang ketiga, aksi yang dibutuhkan supaya sukses di dalam resiliensi dalam bisnis adalah keberlanjutan. Keberlanjutan yaitu menjaga roda bisnis tetap berputar di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu, di tengah perubahan geopolitik yang tidak stabil, di tengah peraturan-peraturan yang sering berubah, atau ada bencana-bencana yang alam yang menggoncang situasi pasar yang kita tekuni. Jadi ada 3 aksi yang dibutuhkan di dalam resiliensi dalam bisnis. Pertama tadi, memiliki daya lenting. Yang kedua, mampu melakukan antisipasi. Yang ketiga adalah mampu melakukan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Nah, bagaimana cara membangun resiliensi dalam bisnis di perusahaan kita? Cara membangun
resiliensi dalam bisnis di perusahaan kita. Ada empat langkah yang harus dilakukan agar perusahaan Anda mampu melakukan resiliensi dalam bisnis. Yang pertama adalah membuat dan memiliki manajemen risiko. Membuat dan memiliki manajemen risiko. Artinya apa? Di perusahaan Anda itu selalu mengidentifikasi potensi ancaman. Apa yang mengancam perusahaan sehingga perusahaan saya bisa gagal di dalam bisnisnya. Kemudian dengan mengidentifikasi potensi ancaman, kemudian menyiapkan rencana cadangan, contingency plan secara berkala. Itu yang pertama, langkah pertama untuk membangun resiliensi dalam bisnis. Langkah kedua adalah melakukan diversifikasi. Artinya Anda harus mendorong gerakan di perusahaan Anda. Jangan bergantung pada satu produk. Jangan tergantung pada satu pasar. Atau rantai pasok saja untuk menekan kerugian, jangan. Jadi Anda harus spesialis tapi widespread. Spesialis tapi widespread. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Yang kedua, cara melakukannya resiliensi dalam bisnis. Cara yang ketiga adalah menciptakan ekosistem budaya adaptif. Anda sebagai leader harus mampu mendorong di dalam ekosistem di dalam perusahaan Anda pola pikir yang berkembang, growth mindset. Pola pikir berkembang atau growth mindset pada seluruh tim agar cepat belajar dari kesalahan. Itu cara membangun yang ketiga. Cara membangun yang keempat adalah melakukan inovasi yang berkelanjutan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi baru untuk mencari solusi alternatif saat model bisnis lama mendapat tekanan. Jadi, cara membangun resiliensi dalam bisnis yang harus Anda lakukan adalah pertama, membuat dan memiliki manajemen risiko. Yang kedua, melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menciptakan ekosistem budaya adaptif. Dan yang keempat, melakukan inovasi yang berkelanjutan. Mudah-mudahan pemahaman mengenai resiliensi dalam bisnis ini bisa menginspirasi Anda untuk membangkitkan kembali kejayaan perusahaan Anda. Menjadi produktif perusahaannya dan menguntungkan. Sampai bertemu lagi.